Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat lesson. Ya, tahap-tahap membuat lesson pada model pada situs belajar.edutest.id. Ya, pertama saya akan menjelaskan konsepnya dulu ya. Pada konsep ini kita lihat dulu sekilas tentang lesson. Lesson merupakan activity pada model yang dapat dipelajari oleh siswa secara langsung tanpa aplikasi pihak ketiga. Apa itu aplikasi pihak ketiga? Ya, aplikasi pihak ketiga itu seperti PowerPoint, PDF, Word, dan lain sebagainya. Selain itu, lesson dapat disebut juga dengan mikromodul. Lalu, lesson dapat berisi teks, audio, video, serta dapat ditambahkan pertanyaan pada setiap halaman. Lesson pun dapat diatur berapa lama waktu pembelajar atau siswa harus membuka lesson. Kita lihat persiapan membuat lesson. Sebelum kita masuk untuk membuat lesson, kita harus membuat alur dari lesson yang akan dibuat. Dan jika ada pertanyaan atau soal sebagai uji kemampuan siswa, maka siapkanlah soalnya. Kita lihat contoh alur. M, saya kasih nama di sini materi, S soal, A akhir lesson. Ini bebas ya. Tapi saya di sini biar ingat dengan mengkodifikasinya menjadi M, S, dan A. Kita lihat pada contoh ya, kita lihat ya pada contoh berikut. Ya, ini contoh 1 ya. Pada contoh 1 ini M1 berarti materi 1, ke M2 materi 2, ke M3 lalu akhiri lesson. Jadi tahapnya siswa membuka ini dulu. Setelah membuka pelajarinya, ada video, ada materi, lalu dia next ada tombol nanti yang dapat melanjutkan ke M2. Lalu tombol lagi di M2 melanjutkan ke M3. Di M3 langsung ada tombol akhiri lesson. Ini contoh 1 ya. Oke, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini ada pertanyaan, ada soal untuk menguji kemampuan siswa. Apakah benar-benar dia memahami apa yang dia baca atau dia tidak memahami? Oke, saya nuliskan di sini M1 materi 1. Ketika dia baca, maka setelah dia baca, dia lanjutkan ke halaman berikutnya. Uji evaluasi atau uji pemahaman atau soal latihan. Lalu ketika dia menjawab benar, maka dia dapat melanjutkan ke M2. Tapi kalau dia menjawab salah, dia harus mengulang membaca di sini. Oke. Begitupun di M2, ketika dia sudah sampai M2, maka dia harus membaca dan mengulang dan melanjutkan ke halaman berikutnya adanya pertanyaan. Sama seperti M1 dan S1. Jika misalnya dia salah di S2, maka dia bisa kembali ke M2. Oke, dan selanjutnya sampai dengan S4. Oh, maaf, di sini S3 ya. Di sini S3 sampai dengan di S3. Ketika S3 ini benar, maka dia langsung dapat mengakhiri lesson ataupun dia harus mengulang di M3. Ya, bagaimana kalau misalnya kita buat M1 ini tidak ada S1, ini tidak ada S2, maka M1 langsung ke M2, langsung ke M3. Lalu ada pertanyaan, ada S1, S2, S3 di sini.
Bisa. Seandainya dia menjawab S1 di sini dia benar, maka dia lanjut ke S2. Jika dia S2 benar, dia bisa lanjut ke S3. Nah, bagaimana kalau misalnya S2 salah? Apakah dia harus lanjut ke S1? Itu tergantung pengaturannya. Nanti bisa jika S2 salah, dia harus kembali ke konten belajar M2. Begitupun selanjutnya. Semoga pada pemahaman konsep ini dapat dipahami ya untuk sampai sini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Kita lihat sekarang di case study. Kita lihat di case study ya. Contoh case soal ya. Di sini saya ada materi kelas 6. Perkembangbiakan tumbuhan generatif. Di sini saya ambil mikro konten ya. Kan ada perkembangbiakan tumbuhan generatif, vegetatif, dan perkembangbiakan hewan. Di sini saya hanya mengambil perkembangbiakan tumbuhan generatif. Oke. Untuk perkembangbiakan tumbuhan generatif, di sini saya membagi menjadi 4 materi. Penjelasan perkembangbiakan tumbuhan generatif M1, macam-macam penyerbukan M2, penyerbukan dan pembuahan M3, perkembangan biji M4, dan akhiri lesson. Pada contoh kasus ini tidak ada soal, jadi siswa harus membaca dari sini. Siswa harus membaca dari M1, lanjut ke M2, lanjut lagi dia ke M3, lanjut lagi dia ke M4. Lalu setelah sampai sini ada tombol akhiri. Oke. Sampai sini mudah-mudahan dipahami untuk mappingnya ya. Kita lanjut ke case tadi lainnya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, di sini ada M1. M1 jika dia melanjutkan dia bisa ke M2, dia melanjutkan lagi ke M3, dan dia harus melanjutkan lagi ke M4. Ketika sampai di M4, ketika dia melanjutkan sampai di M4 dan melanjutkan, itu dia akan dihadapi dengan pertanyaan. Di sini ada S1 dan S2. Lalu akhiri. Nah, ini saya akan menjelaskan pada poin-poin yang terakhir ya di M4, S1, S2. Ini saya akan tunjukkan. Oke. Di sini jika S1 pertanyaan 1 siswa itu menjawab benar, maka dia bisa melanjutkan ke S2. Dan jika pertanyaan S2 itu benar, maka dia bisa mengakhiri lesson. Bagaimana kalau dia salah? Apabila dia salah di pertanyaan 1, dia harus kembali ke M1. Di sini lihat dari sini ya. Tadi harus kembali ke M1. Nah, untuk S2 ketika dia benar, S1 benar dan S2 salah, dia harus kembali ke S2. Nah, Bapak Ibu bisa membuat S3 dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dan mengatur harus kembali kemana. Oke, demikianlah untuk pemahaman konsep. Bagaimana kalau sekarang kita akan coba untuk praktek. Oke, seperti biasa kita masuk ke portal ya. Saya masuk ke course saya, misalnya di sini model. Seperti biasa kita mengaktifkan turn editing on. Perlu diingat ya di mana posisi turn editing on, ada di atas sini. Oke. Setelah kita mengaktifkan turn editing on, kita tambahkan, kita pilih topik mana yang ingin section mana yang ingin kita tambahkan lessonnya. Saya misalnya membuat lesson ya. Klik add an activity or result. Oh ya, sebelumnya kita samakan ya. Di sini atur bahasanya untuk jadi bahasa Inggris agar tidak bingung untuk mengikuti tutorial membuat lesson ini. Oke. Lalu kita pilih lesson. Di sini di activity ada lesson di sini, atau kalau bahasa Indonesia modul ya.
Oke, kita beri nama lessonnya tadi sesuai dengan PowerPoint, perkembangbiakan tumbuhan generatif. Kita lihat di sini pengaturan, appearance, display menu, progress bar. Progress bar itu siswa akan tampil nanti progresnya ya, sudah berapa persen dia menyelesaikan atau membaca lessonnya. Kita setting yes ya di sini. Oke, saya minimum grade to display menu. Ini kita maximum number of answer. Jadi kita bisa mengatur berapa sih maksimum jumlah pertanyaan kalau ada soalnya. Oke. Availability seperti biasa, availability-nya berapa? Kita bisa mengatur time limit. Time limitnya misalnya 120 menit dalam membuka lesson. Kita bisa mengaturnya di sini. Ataupun 45 menit atau berapa. Oke. Password jika ingin mengaktifkan password. Oke. Kita lihat lagi flow control. Di sini ada maximum number of time. Saya biasanya memasukkan 2 ataupun sampai 5, tergantung dari materi yang disampaikan. Jadi kita klik misalnya 5 ya. Grade, point, scale, maksimum grade 100. Berapa nilai yang jika ada soal ini ya? Soal bisa 75. Karena sekarang tidak ada soal, maka saya contohkan ya, activity completion. Pada activity completion, di sini kita bisa pilih show activity as complete when condition are met. Oke, ada yang unik di sini. Pada mock lesson kita bisa mengatur require time spend. Require time spend ini apa? Jadinya siswa itu diwajibkan membuka selama berapa lama waktunya. Misalnya student must do this activity at least for, misalnya kita ada video yang kita masukkan di situ, ada video kira-kira 5 menit. Maka jika ada 3 materi kira-kira 10 menit siswa cukup nggak yang mempelajari? Oke, saya anggap minimal mereka harus membuka selama 8 menit. Oke. Lalu kita pilih save and display. Setelah kita save and display, kita akan dihadapi ke halaman untuk mengatur lesson ini. Di sini ada, kita di tab edit dan collapse ya. Di sini ada pilihan what would you like to do first? Apa yang kamu ingin tambahkan di awal? Content page, a cluster, a question page. Pada video kali ini saya hanya membahas untuk content page. Oke. Sekarang kita tambahkan content page. Sesuai ya di sini ya. M1, penjelasan perkembangan tumbuhan generatif. Oke. Oke. Page title-nya penjelasan perkembangan tumbuhan generatif. Oke. Kita bisa mengatur warnanya, misalnya kita bisa mengatur medium, posisinya di tengah. Oke. Ini contoh bunga, ini bisa kita rapikan. Oke. Lalu rapikan ya. Oke. Kita sudah merapikan. Ini di materi pertama ya, di M1 ya, penjelasan perkembangbiakan tumbuhan generatif. Oke, lalu di sini di konten selanjutnya kita lihat ini. Ketika dia akan melanjutkan ke M2. Oke, macam-macam penyerbukan. Kita kasih di sini dulu. Macam-macam
macam-macam penyerbukan. Lalu kita pilih save page. Kita telah jadi satu halaman. Setelah jadi satu halaman, kita buat lagi halaman berikutnya. Pilih add new page. Di sini kita pilih add content page. Oke. Tadi kita ingat ya, ini untuk M2 macam-macam penyerbukan. Oke, di sini ada penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan besar hidrogami. Oke, ini M2 ya, macam-macam penyerbukan. Selanjutnya, dia harus setelah membaca ini, dia dapat melanjutkan ke penyerbukan dan pembuahan. Oke. Lalu kita save page. Sudah ada ya, macam-macam penjelasan perkembangan, macam-macam penyerbukan. Ini M1, M2. Lalu kita tambahkan lagi halaman berikutnya, konten berikutnya, materi berikutnya. Add a content page. Ini penyerbukan dan pembuahan. Oke. Ini bisa kita posisikan di tengah. Oke. Jadi jika kita lihat di PowerPoint kita, di pemetaan kita, setelah penyerbukan dan pembuahan, lanjut ke perkembangan biji. Oke, perkembangan. Save page. Sudah ada ya, 3 ya. M1, M2, M3. Lalu kita tambahkan halaman terakhir. Perkembangan biji. Ya, kita add a content page. Di sini pilih, karena ini M4 terakhir, maka kita harus memilih end of lesson. Di sini kita tulis akhiri Oke, sekarang kita lihat ya, ada 4 materi, M1, M2, M3, M4. Di sini ada pack type-nya, content, jumps. Jumps ini menunya. Setelah dia membaca ini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini masih dispatch ya. Maka kita edit sekarang. Setelah kita sudah membuat semua konten, sekarang waktunya kita melakukan editing. Kita klik logo gear. Lalu pada konten 1 kita jump ke macam-macam penyerbukan. Lalu kita save page. Pada macam-macam penyerbukan berarti jamsnya tuh penyerbukan dan pembuahan. Kita buka di konten 1, di spek kita ganti ke penyerbukan dan pembuahan. Save page. Lalu pada penyerbukan dan pembuahan kita ganti ke perkembangan biji. Lalu save page. Yap. Sekarang kita bisa preview ya. Dengan seperti ini sudah selesai ya. Sekarang kita coba preview ya dari sisi siswa. Oke, di sini benar membaca penjelasan perkembangbiakan tumbuhan generatif. Amatilah bla 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 bla. Lalu di sini ada menu macam-macam penyerbukan. Ketika diklik dia akan lari ke menuju ke macam-macam penyerbukan. Lalu kita klik lagi menu
penyerbukan dan pembuahan. Lalu perkembangan biji. Kita halaman ini, halaman selesai. Oke, berikut video cukup kali ya, video untuk membuat lesson. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Dan bagi yang tidak paham, silakan tanya saya via WA ataupun komentar di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.